Assalamualaikum salih-saliha, kembali lagi bersama Buranis di sini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Gue berharap kalian tetap sehat dan masih semangat walaupun masih belajar di rumah ya. Kali ini kita akan belajar tentang perubahan energi yang ada di buku tematik 3F subtema 2. Tapi sebelum kita masuk pada materinya, kita berdoa dulu yuk. Sikap berdoa. Tangan di depan dada, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sudah selesai berdoa. Sekarang Bu Guru minta kalian siapkan buku tematik 3F kalian beserta alat tulis dan juga buku tulisnya ya, salih-saliha. Kita masuk pada materi yang pertama. Jadi di sini Bu Guru mempunyai suatu pertanyaan. Apakah energi dapat musnah? Nah, berdasar sifatnya, energi tidak dapat dimusnahkan. Bila suatu energi sudah tidak dapat dirasakan, maka energi tersebut sudah berubah menjadi energi lain, salih-saliha. Jadi, suatu energi bisa berubah menjadi energi yang lain ya. Selanjutnya, Bu Guru mempunyai dua gambar. Yang pertama, gambar anak sedang berdoa ketika akan makan, dan yang kedua adalah gambar anak bermain layangan. Nah, di sini berjudul perubahan energi kimia. Gambar di atas adalah contoh perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Makanan merupakan sumber energi kimia dalam tubuh kita. Makanan yang kita makan diolah oleh tubuh kita menjadi sari-sari makanan, salih-saliha. Nah, sari-sari makanan ini berubah menjadi energi panas. Kemudian energi panas diubah menjadi energi gerak. Dengan energi gerak inilah kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi maksud dua gambar tersebut adalah yang pertama, jika anak tersebut makan, maka makanan-makanan tersebut akan diolah menjadi sari-sari makanan. Selanjutnya akan dirubah menjadi energi panas dan akan dirubah lagi menjadi energi gerak sehingga anak tersebut bisa bermain layangan, salih-saliha. Selanjutnya adalah perubahan energi kimia. Yang pertama, perubahan energi kimia menjadi energi panas. Jadi di situ ada gambar kompor dan gas LPG atau tabung LPG. Contoh perubahan energi kimia menjadi energi panas adalah LPG dan minyak tanah pada kompor yang merupakan sumber energi kimia. Jika kompor yang dinyalakan, maka timbul panas sehingga kita bisa memasak. Jadi, energi kimia yang sesungguhnya terdapat pada tabung LPG ataupun minyak tanah, sehingga ketika kompor dinyalakan, maka akan timbul panas sehingga bisa memasak. Selanjutnya adalah perubahan energi kimia menjadi energi gerak, salih-saliha. Di situ ada gambar mobil, ada gambar sepeda motor, dan juga ada gambar kereta api. Contoh perubahan energi kimia menjadi energi gerak adalah bahan bakar bensin atau solar yang terdapat pada kendaraan bermotor. Jika bahan bakar tersebut terbakar, maka dapat menggerakkan alat transportasi. Jadi, energi kimia terkandung dalam bensin ataupun solar, salih-saliha, sehingga jika bahan bakar tersebut terbakar, maka dapat menggerakkan alat transportasi yang kita lihat pada gambar tersebut. Yang ketiga adalah perubahan energi kimia menjadi energi listrik, salih-saliha. Di situ ada gambar baterai. Jadi baterai adalah salah satu contoh dari perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Baterai merupakan sumber energi kimia dan mengandung bahan kimia yang dapat menghasilkan listrik. Baterai berguna agar alat-alat seperti senter, radio, arloji dapat berfungsi. Jadi, jika tidak ada baterai, maka alat-alat seperti senter, radio, dan arloji pun tidak dapat berfungsi. Selanjutnya adalah perubahan energi kimia menjadi energi cahaya. Di situ ada gambar lilin, salih-saliha. Nah, contoh perubahan energi kimia menjadi energi cahaya adalah pada saat kita menyalakan lilin. Saat menyalakan lilin akan muncul cahaya api sebagai hasil dari pembakaran lilin tersebut. Nah, kita pindah pada perubahan energi listrik. Yang pertama, perubahan energi listrik menjadi energi panas, salih-saliha. Di situ ada gambar setrika dan ada gambar rice cooker atau penanak nasi. Nah, perubahan energi listrik menjadi panas dapat kita amati pada beberapa peralatan rumah tangga sehari-hari seperti contohnya setrika, rice cooker, dan lain-lain. Pada alat-alat tersebut terdapat elemen pemanas yang ketika dialiri oleh listrik, elemen pemanas tersebut menjadi panas, salih-saliha. Jadi sekarang sudah tahu kan cara kerja dari setrika dan juga penanak nasi atau rice cooker, salih-saliha? Ternyata, elemen pemanas yang terdapat pada dua gambar tersebut akan berfungsi atau akan menjadi panas ketika dialiri oleh energi listrik.
Selanjutnya adalah perubahan energi listrik menjadi energi cahaya salih-salihah. Di situ ada gambar lampu dan juga gambar layar laptop atau kalian bisa sebut komputer ataupun televisi. Perubahan energi listrik menjadi cahaya dapat kita lihat pada lampu. Pada saat saklar dinyalakan, arus listrik mengalir dan membuat lampu menyala. Selain lampu, perubahan energi listrik menjadi energi cahaya juga terjadi pada layar televisi ataupun layar komputer. Jadi ketika dinyalakan, di layar komputer kita atau di layar televisi kita akan memancarkan energi cahaya ya salih-salihah. Selanjutnya adalah perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Di situ ada kipas angin dan juga di situ ada mixer. Perubahan energi listrik menjadi energi gerak dapat kita lihat pada mixer, kipas angin, dan gergaji listrik. Pada alat-alat tersebut terdapat poros listrik sehingga saat terdapat energi listrik yang mengalir, maka poros tersebut akan membuat alat elektronik yang Bu Guru sebutkan tadi bergerak. Selanjutnya adalah perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Di situ ada gambar radio, ada gambar sirine yang biasa polisi gunakan salih-salihah di mobilnya. Nah, perubahan energi listrik menjadi energi bunyi dapat kita lihat pada gambar di samping. Ada radio dan ada sirine. Ketika dialiri alat listrik, maka alat-alat tersebut akan mengeluarkan bunyi. Selanjutnya adalah perubahan energi gerak menjadi energi bunyi salih-salihah. Di situ ada gambar gitar dan juga ada gambar drum. Nah, perubahan ini dapat kita lihat ketika kita memainkan alat musik. Seseorang dapat menggunakan energi gerak mereka untuk membunyikan drum dengan cara menabuhnya dan membunyikan gitar dengan cara memetiknya. Selanjutnya adalah perubahan energi cahaya menjadi energi listrik. Di situ ada panel surya. Pada pembangkit listrik tenaga surya, cahaya matahari ditangkap kemudian diubah menjadi listrik oleh alat yang disebut dengan panel surya. Yang selanjutnya adalah perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Di situ Bu Guru punya gambar kincir angin dan juga PLTA. Apa itu PLTA? Pembangkit listrik tenaga air salih-salihah. Nah, biasanya di bendungan ataupun di sungai-sungai yang deras oleh pemerintah dipasangi PLTA. Aliran air tersebut dimanfaatkan untuk membuat energi listrik salih-salihah. Jadi, pada pembangkit listrik tenaga air dan tenaga angin, aliran air dan angin akan memutar turbin. Berputarnya turbin akan menyebabkan generator berputar sehingga dapat menghasilkan listrik yang kita bisa nikmati sampai hari ini salih-salihah. Nah, di sini berkaitan dengan penjelasan yang sudah Bu Guru jelaskan dari Jabir RA berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, matikanlah lampu-lampu pada malam hari ketika kalian hendak beristirahat dan tutuplah pintu-pintu, tutuplah bak-bak air, tutuplah makanan dan minuman. Dan Hammam berkata, tutuplah walau hanya dengan sebatang ranting. Dari hadis Al-Bukhari dalam sahihnya nomor 5624 dan 6296. Nah, di sini sudah jelas ya salih-salihah bahwa panutan kita Nabi Muhammad SAW juga menghemat energi. Dalam sabdanya, Nabi Muhammad menyuruh kita untuk mematikan lampu-lampu pada malam hari ketika hendak beristirahat dan menutup pintu dan juga menutup bak-bak air dan makanan dan juga minuman. Jadi kita bisa meniru hadis tersebut ya salih-salihah atau perbuatan Nabi di zaman dahulu. Dengan penghematan energi, kita juga bisa melestarikan banyak energi salih-salihah. Siap salih-salihah? Jadi mulai sekarang kita harus menghemat energi yang ada di sekeliling kita ya salih-salihah. Oke salih-salihah, semoga penjelasan Bu Guru bisa dimengerti. Semoga kalian juga bisa mengerjakan tugas dengan baik dan dengan hasil yang memuaskan ya salih-salihah. Bu Guru akhiri sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.